Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan suatu kasus yang sangat menyedihkan. Jujur guys, gua yang menyusun kisah dan kasus ini pun ikut merasakan sedih dengan apa yang menimpa keluarga dan korban. Bukan hanya kasus utamanya saja yang sudah menyayat hati, namun menjelang vonis pengadilan, ayah dari korban pun meninggal dunia. Dan apa yang menjadi keinginannya pun akhirnya terwujud. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Kisah ini berasal dari Desa Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil. Hiduplah pasangan suami istri yang bernama Syafruddin Marbun yang kerap disapa dengan Udin, dan sang istri bernama Nur Sami. Dari pernikahan mereka pun telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Laudia Sintabella. Namun pernikahan keduanya bisa dikatakan seumur jagung dan harus berakhir dengan perpisahan. Dikarenakan Udin yang menderita penyakit tumor jinak tidak bisa mencari pekerjaan layaknya kepala keluarga pada umumnya. Setelah berpisah, Udin pun tinggal bersama dengan ibu kandungnya yang dimana sang ibu pun sudah tidak bisa melihat lagi. Sementara sang istri menikah lagi dengan pria lain. Kehidupan keluarga Udin bisa dikatakan di bawah rata-rata. Di dalam rumah mereka tidak memiliki kompor gas dan kasur. Bahkan hanyalah tikar sebagai alasnya. Dan itu pun sudah dalam kondisi robek. Di atas alas tikar itulah mereka melepas lelah. Seiring berjalannya waktu, anak sematawayangnya beranjak besar dan duduk di bangku kelas 1 SMP Lipat Kajang. Tanggal 1 Mei 2021, ketika itu Bella berpamitan keluar akan membeli kuota yang akan digunakan untuk keperluan sekolahnya, yakni belajar online. Udin yang baru saja pulang bekerja menjelang sore diberitahu oleh saudaranya jika Bella belum pulang ke rumah. Udin bersama dengan keluarga lainnya pergi untuk mencari Bella. Meski pencarian itu dilakukan hingga malam hari, namun keberadaan Bella pun belum diketahui keberadaannya. Pada keesokan harinya, tanggal 12 Mei 2021, di saat Udin sedang duduk di rumahnya sekitar pada jam setengah 9 pagi, dengan langkah tergesa-gesa, datanglah seorang pria parubaya bernama Haidir Rancah alias Haidir, berusia 56 tahun. Pria itu mengatakan, "Din, anakmu di sana, di belakang kantor desa di Timbun." Udin sang ayah pun sangat terkejut dan bergegas menuju ke lokasi yang berada dekat kantor desa Lipat Kajang. Saat mereka di lokasi, benar saja ada sepasang kaki menyembul dari dalam tanah. Namun kepala dan badannya masih tertimbun oleh tanah. Temuan itu pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Setibanya polisi di lokasi, tidak jauh polisi pun menemukan adanya celana dan sidik korban tergantung di ranting pohon. Saat tubuh korban berhasil dievakuasi dan dikeluarkan dari dalam tanah, barulah terlihat jelas jika itu adalah Bella yang sedang dicari oleh pihak keluarga. Sontak pecah tangisan keluarga mendapati Bella dalam kondisi seperti itu. Jika melihat kondisi korban, kuat dugaan jika korban telah dinodai lalu ditimbun dengan tanah guna menghilangkan jejak pembunuhan. Tubuh korban segera dievakuasi dan dibawa ke RSUD Aceh Singkil guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan forensik korban mendapatkan luka pada bagian kepalanya, adanya luka robek pada pelipis kanan dan kiri, dan luka robek pada hidung korban, serta ditemukan adanya luka robek pada bagian vital korban. Hasil itulah menguatkan jika korban telah dinodai lalu dihilangkan nyawanya. Pihak kepolisian pun menggali keterangan saksi yang terkait dengan korban. Jika ponsel milik korban pun tidak ditemukan saat tubuh korban ditemukan, pihak kepolisian bergerak estafet untuk melakukan penyelidikan guna bisa mengungkap dan menangkap pelaku pada kasus pembunuhan ini. Terlebih perbuatan ini bisa dikatakan tidak berperi kemanusiaan melihat usia korban pada saat itu masih berusia 14 tahun. 1 kali 24 jam setelah polisi melakukan penyelidikan, polisi berhasil menangkap 2 orang, yakni seorang pria berusia 34 tahun
bernama Aswaruddin alias Aswar, dan kalian tahu siapa satu orang itu, dia yang melaporkan temuan tubuh korban kepada ayah korban, yakni Haidir. Ternyata kedua pelaku ini masih satu kampung dengan korban. Sementara pelaku mengaku yang mendasari melakukan hal itu lantaran mereka kecanduan nonton film dewasa. Kejadian bermula yakni di kantor desa Lipat Kajang. Diketahui jika korban sering bermain bersama dengan temannya di lokasi itu. Selain bermain, korban pun sering menumpang jaringan wifi gratis guna keperluan sekolah, yakni belajar online. Bermula saat pelaku Aswar bertemu dengan korban di kantor desa tersebut, yang pada saat itu korban sedang bermain dengan ponselnya, dan kedatangan pelaku Aswar ke sana, ternyata pelaku ini bekerja sebagai penjaga kantor desa tersebut. Pelaku menanyakan kepada korban dapat jaringan. Korban pun menjawab kurang dapat bang. Merasa situasinya sepi, pelaku menarik tangan korban ke belakang kantor desa itu. Lantaran terus melawan, pelaku Aswar mencekik dan membenturkan kepala korban ke tembok sebanyak 2 kali. Korban sempat merintih kesakitan dengan mengatakan, "Jangan, jangan, sakit, sakit." Karena lemas, korban pun akhirnya terjatuh namun masih dalam kondisi sadar. Pelaku segera membaringkan korban, tetapi korban pun kembali untuk mencoba melawan dan mencoba untuk berteriak. Pelaku segera menutup mulut korban menggunakan tangan kanannya, dan tangan kirinya menghujani wajah korban dengan pukulan yang membuat korban pun tidak berdaya. Pada saat itulah pelaku menodai korban, dan mirisnya pelaku mengaku sampai 4 kali mengeluarkan cairan. Ternyata perbuatan pelaku Aswar ini pun diketahui oleh pelaku Haidir yang menanyakan diapain anak itu. Ternyata pelaku Aswar yang mendapatkan teguran tidak merasa takut, tetapi malah mengatakan mau kau, dan dijawab oleh pelaku Haidir, mau, sekali saja, jangan dulu kau bunuh. Dan mulailah pelaku Haidir bergantian menodai korban. Setelah mereka berdua puas, korban yang sudah tidak bergerak lagi, keduanya pun membawa tubuh korban ke lokasi untuk menguburkan korban. Dan setibanya di sana, pelaku Aswar melihat ada batu. Untuk memastikan korban sudah tidak bernyawa, diambillah batu tersebut lalu dilayangkan ke kepala korban sebanyak 2 kali. Tidak hanya itu saja, keduanya pun mengambil kayu dan memukulkannya ke tubuh korban sebanyak 5 kali. Setelah itu, barulah tubuh korban pun ditimbun dengan tanah. Dan mereka pun bersandiwara seolah-olah mereka itu yang menemukan korban pertama kalinya, untuk menghilangkan kecurigaan sekaligus menghilangkan jejak pembunuhan. Kasus ini pun disidangkan di Pengadilan Negeri Singkil. Udin sang ayah mengaku datang menghadiri sidang hanya sekali saja, lantaran tidak memiliki ongkos untuk bolak-balik ke pengadilan, dan dia pun lebih memilih memasrahkan semua kepada Sang Pencipta agar kedua pelaku mendapatkan vonis mati. Mirisnya pada tanggal 18 Oktober 2021, pada hari itu hakim akan menjatuhi vonis kepada kedua pelaku. Tetapi pada hari yang sama secara bersamaan, di saat ibundanya yang sudah dalam kondisi tidak bisa melihat, seperti biasa selalu membangunkan Udin, sang ibu pun mendekatinya dan menggoyangkan badan dari Udin. Namun tidak ada respon. Sang ibu pun langsung berteriak memanggil tetangga lainnya. Sontak mereka pun semua datang. Hingga akhirnya Udin, ayah dari Bella pun telah meninggal dunia. Dan di sisi lainnya, hakim menjatuhi vonis mati kepada kedua pelaku. Harapan dari Udin semasa hidupnya akhirnya dikabulkan. Guys, sungguh miris kisah ini. Bingung mau berkomentar apa. Yang ada timbul rasa amarah kepada kedua pelaku itu. Gimana nasib ibundanya yang sudah tidak bisa melihat? Semoga ibunya diberikan kesehatan dan kesabaran dalam menghadapi ujian ini. Diambilnya 2 orang tercinta dalam waktu berdekatan. Dan untuk kedua korban, insya Allah mendapatkan surga kelak di akhirat nanti. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gue, oke?